warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Nusa Cendana. Perkenalkan, nama saya Popo Maulana. Saya selaku guru produktif teknik pemesinan di SMK Tamtama 1 Sidarja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil materi penggunaan perintah CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 3 dimensi. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen masukannya agar saya lebih baik lagi ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, semangat pagi ya. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Kita semangat luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Baik, jadi ini pelajaran gambar teknik. Saya yang ajar, ketika Bapak yang masuk, saya minta kalian harus tetap semangat. Ya, dengan modal semangat, pembelajaran kalian akan lebih bisa diterima. Ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Absensi, saya tanya ke sekretarisnya bagaimana, Mas Yudi? Lengkap, Pak. Mantap, oke, luar biasa. Baik, sekarang kita akan masuk ke menggambar 3 dimensi. Ya, ini kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah memahami fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar 3 dimensi. Ya. Kemudian kompetensi yang keempat, kompetensi prakteknya adalah menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar 3 dimensi. Nah, nanti kita akan menggunakan aplikasinya adalah AutoCAD ya, versi 2010 kita menggunakannya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian belajar ini, kalian akan diharapkan yang pertama itu mampu memahami materi tentang gambar 3 dimensi. Yang kedua adalah keterampilan kalian dalam menggambar 3 dimensi menggunakan CAD ya, Computer Aided Design. Nah, aplikasi yang kita gunakan adalah AutoCAD. Itu adalah tujuan dan kompetensi dasarnya. Baik. Nah, sebelum kita mulai, saya punya pertanyaan pematik ya, buat kalian lebih menarik untuk mengikuti pembelajaran. Pertanyaan pertama adalah, pernahkah kalian melihat gambar kerja 3 dimensi? Pernah? Bayangannya seperti apa gambar 3 dimensi? Ya? Gambarannya seperti apa? Ya, gambarannya adalah seperti bentuk nyata. Ya, gambar 3 dimensi itu adalah bayangannya seperti bentuk nyata. Selanjutnya, tahu perbedaan gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi? Tahu. Gambar 2 dimensi adalah Gambar yang tidak bisa dilihat dari sisi manapun. gambar yang tidak bisa dilihat dari sisi manapun. Betul apa salah? Hah? Ya, supaya gambar 2 dimensi itu adalah gambar yang terdiri dari
2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Oke, berarti kalau gambar 3 dimensi adalah gambar yang terdiri dari 3 sumbu X, Y, Z. Berarti nanti kita akan belajar adanya sumbu tambahan, yaitu sumbu Z. Ya. Nah, yang terakhir, apa sih yang perlu dikuasai dalam menggambar 3 dimensi dengan AutoCAD? Nah, itu yang akan kita pelajari. Apa sih yang harus dikuasai? Ya, apa sih yang perlu dikuasai dalam menggambar 3 dimensi dengan AutoCAD? Nah, itu yang kita akan pelajari. Ya, itu yang akan kita pelajari. Next, berikut. Nah, ini adalah contoh gambar 3 dimensi. Yang mana gambar 3 dimensi? Hijau. Oke, yang warnanya hijau. Nah, yang warnanya garis hitam ini adalah gambar 2 dimensi. Oke. Next, itu gambar 3 dimensi. Yang mana gambar 3 dimensi? Hijau. Oke, yang warnanya hijau. Nah, yang warnanya garis hitam ini adalah gambar 2 dimensi. Oke. Next, itu tadi pembukaan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian inti. Komputernya silakan dinyalakan. Sudah dinyalakan semuanya? Sudah? Cut dulu, tidak menit. Oke, kita masuk ke bagian inti pembelajaran. Ya, ke bagian inti pembelajaran. Nanti pembelajaran yang akan kita akan gunakan pembelajaran dengan model project based learning. Ya, dengan model project based learning artinya nanti kita akan belajar membuat sebuah permasalahannya berbasis proyek atau berbasis project. Ya, dengan model Sheldon Center atau artinya kalian itu yang menjadi pusat pembelajaran dan saya nanti sebagai fasilitator. Ya, itu adalah model pembelajaran yang akan kita gunakan. Oke, semuanya sudah jelaskan komputernya? Baik. Nah, kita akan jelaskan toolbar yang ada dulu. Yang pertama ada draw. Ya, toolbar draw. Ada? Ya. Draw. Ini sudah sama seperti gambar kemarin. Di gambar 2 dimensi di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar gambar 2 dimensi itu ada draw. Draw itu ada garis, ada polyline, ada polygon ya, ada 3D polyline sama. Fungsinya draw adalah untuk tool yang mempunyai fasilitas untuk membentuk garis pada drawing area. Itu draw. Ya, ada ya yang gambarnya seperti ini ya. Di luar. Maka itu adalah menu draw. Selanjutnya ada modify. Nah, itu simbolnya. Di situ ada move, ada 3D move, ada copy. Di situ ada move, ada 3D move, ada copy ya. Kemudian ada lagi mungkin nanti fillet ya. Kemudian array, offset, itu adalah menu-menu dari modify. Kemarin di 2 dimensi juga sudah dijelaskan ya. Move itu adalah untuk memindahkan. Nah, toolbar yang membedakan 2 dimensi dan 3 dimensi itu adalah di sini. Adanya toolbar modeling ya. Modeling merupakan tool yang memiliki fasilitas untuk membentuk suatu bentuk atau bidang 3 dimensi. Nah, bedanya dengan yang kemarin 2 dimensi adalah di sini. Ya, adanya tool modeling. Di situ ada apa aja? Ada box. Ya, itu adalah box, fungsinya untuk membentuk kubus. Boleh kalian klik boxnya, ya. Di situ akan ketika kamu tekan tanda warna ini, itu akan ada pilihan box, ya, pilihan menu 3 dimensi. Ada silinder, ada cone, ada apa lagi? Dimensi adalah view. Nah, ini pentingnya gambar 3 dimensi itu adanya toolbar view. Ya, view merupakan tool yang digunakan untuk mengatur tampilan desain. Ini view, ini sangat penting ketika kamu mengatur view. Nah, itu simbolnya ya. Di sini ada 2D wireframe. Kemudian di sini unsettled column.
Oke, assalamualaikum. Nah, mana masih semangat kalau bertanya? Oke, seperti itu. Oke, pada malam hari ini saya akan memberikan materi yang ringan dan basic ya. Ini materinya ringan saja. Yaitu apa? Yaitu tentang cara membuat objek 3D modeling atau 3 dimensi modeling dasar. Dasar itu maksudnya untuk yang sudah disediakan. Ini misalkan ya, ini mulai kan. Oke, klik aja objeknya, ya klik. Kemudian jika propertiesnya belum muncul, ketik C ya. Nah, gini ya, kemudian klik triangle. Oke ya. Nah, karena yang terseleksi adalah boxnya, maka properties yang di sini 3D solidnya akan membaca segala sesuatu yang terkait dengan box ini, yaitu ambil di kolom geometri. Nah, di sini ada datanya ya, lengthnya 50, widthnya 50, heightnya 50 ya, 50. Nah, sekarang akan kita coba rubah. Sekarang lengthnya 100, ketik 100. Ya, ternyata lengthnya adalah ini. Saya tarik dulu di sini, klik ini, terus ya. Saya klik lagi. Nah, kalau seleksinya terlepas, maka ini akan berubah lagi. Jadi kita seleksi lagi di sini. Oke, sekarang saya balikin lagi 50. Oke, ini siapa saja ya. Saya ulangi. Tab endpoint. Oke, saya klik lagi di sini. Kemudian widthnya adalah ini. Width misalkan 100 sudah. Oke, seperti ini. Misalkan ketinggiannya, heightnya ya 100. Oke, jelas seperti ini. Oke, itu untuk box. Untuk yang lain bagaimana? Sama saja. Yang lain misalkan ini sudah saya ada ukurannya ya di sini. Oke, saya geser sedikit. Kita klik aja sini, klik. Dia cari elliptical radius. Radiusnya tadi ini kan 25, setengah lingkaran 25, kalau diameter 50. Saya akan berubah menjadi 50 ya. Wah, amat gede terus. Kemudian tingginya saya ubah 100. Oke, seperti ini intinya. Kemudian ini cone. Ya, saya select. Saya rubah jadi 40. Oke, tingginya saya rubah jadi 60. Nah, gitu ya. Nah, begitu juga seterusnya. Yang penting caranya adalah kita klik objeknya dulu, baru nanti propertiesnya akan menampilkan data-data terkait dengan objek 3D solid ini ya, mulai dari posisinya, X, Y-nya, kemudian radiusnya berapa, diameternya berapa. Maka ketika kita klik, dia akan secara real time berubah seperti itu. Oke, nambahkan ya. Ya, itu tadi cara mudah dan trik membuat objek 3D modeling solid bentuk dasar. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat. Tetap semangat belajarnya, jangan kasut. Oke, sampai ketemu di tutorial drafter apa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada tampilan video ya. Ya, silakan kalau kalian kurang puas, boleh dilihat tadi linknya ya, daftar ngapak ya, daftar ngapak. Nah, baik, tadi di video sudah ditayangkan secara visual ya, bagaimana cara membuat box, cara membuat kun, cara membuat silinder. Nah, di sini saya juga punya tulisan. Ini nanti file ini saya
share di grup ya, biar kalian bisa dipelajari. Di sini yang pertama adalah membuat box, membuat balok pejal. Nah, itu adalah perintahnya adalah klik box, kemudian klik pada titik koordinat pertama, kemudian klik di tinggi box ya. Kemudian ada lagi font ya yang simbolnya seperti kerucut ya, kerucut bundar bawahnya ya. Kalau kalian marani bisa dibilang itu ya, kalau yang di pinggir jalan ya, yang warnanya oranye itu sama aja font. Kemudian ada lagi spare, itu adalah bola ya, membuat bola pejal, spare. Kemudian silinder. Nah, kita orang teknik mesin biasanya sering banget kita menggambar silinder. Di sini silindernya adalah silinder pejal. Kemudian tadi di video memang belum ada solid editing. Nah, di sini tuh ada juga perintah solid editing. Di sini ada extrude. Ya, ada namanya extrude. Extrude atau bisa kamu ketik ya pakai extrude, bisa kamu ketik extrude atau hanya ketikkan EXT ya. Itu nanti akan digunakan untuk membuat objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Nah, ini contohnya yang sebelah sana ini ya, yang gambar gear ini adalah gambar 2 dimensi. Kemudian kamu masukkan perintah extrude, kamu tarik tingginya nanti akan menjadi bentuk 3 dimensi. Kemudian ada revolver, ini adalah untuk membuat objek 3 dimensi pejal dengan memutar objek 2 dimensi. Kalau tadi hanya membuat tingginya extrude, kalau revolver dia untuk membuat objeknya berputar ya, bisa 360, 90, 270 bebas ya. Ada union. Tadi saya bilang di awal, union itu adalah untuk menggabungkan objek dua objek menjadi satu, itu union. Kemudian ada juga subtract. Di sini adalah fungsinya untuk mengurangi atau memotong objek 3 dimensi pejal. Ya, objek 3 dimensi pejal. Pejal tahu ya? Ya, padat. Itu katakan pejal, padat. Kemudian ada intersect untuk menghilangkan bagian yang tidak bersinggungan. Nah, tadi materinya di situ. Nah, tadi saya di awal bilang bahwa ini adalah model pembelajaran project based learning. Jadi kalian akan dikasih permasalahan tentang pembuatan sebuah project ya. Setelah melihat penjelasan dan video, silakan kerjakan latihan di bawah, nanti saya share. Saya kasih kalian LKPD, lembar kerja peserta didik per kelompok ya. Nah, dengan kelompok masing-masing. Silakan kalian buat kelompok ya, silakan buat kelompok. Jadi nanti satu komputer 4 anak ya. Silakan buat kelompok. Nah, pada sana. Baca, Bapak. Baik, komputer yang sana. Ya, bareng-bareng ya. Ya. Baik. Ini gabung di depan, Mas. Di depan yuk. Ya. Ya. Satu komputer, yang ini aja nggak apa-apa. Baik. Nanti boleh digeser lagi di dalam kali nggak apa-apa. Geser lagi sana. Ya. Oke, nah sudah jadi 4 kelompok ya, sesuai namanya di atas ya. Baik, kita mulai dari kelompok yang pertama, ada kelompok modeling. Yang sana modeling ya. Ingat-ingat kelompok modeling, kelompok solid editing, ini kelompok modified ya. Yang ini adalah kelompok view. Ya, ingat-ingat nama kelompoknya. Ya, ingat-ingat nama kelompoknya. Ada modeling, solid, modified dan view. Nah, ini saya akan bagikan LKPD-nya per kelompok. Silakan. Ya. Nah, di LKPD itu ada project di halaman 2 ya, ada projectnya. Itu adalah project yang akan kamu buat. Ya, project yang akan kamu buat dan saya sudah bagi. Itu nanti ada kelompok. Itu bukan dibuat semuanya ya. Kita tidak membuat semuanya. Itu sudah saya bagi menjadi 4 kelompok. Di situ komponennya ada berapa? Ada
Ada 5 komponen. Jadi nanti ada satu komponen yang dikerjakan, satu kelompok mengerjakan 2 komponen, ya. Tuh. Nah, di sini langkah-langkah pembuatan proyeknya. Perhatikan dulu. Yang pertama adalah menyusun rancangan proyek. Ya, kalian susun. Jadi contoh nanti bisa kelompok view. Ini kebagian menggambar yang nomor 1. Yang nomor 1 apa nama bagiannya? Coba dilihat di RKPD-nya. Pilar, ya. Kelompok view apa kelompok ini kelompok apa namanya? Modify misal membuat pilar, ya. Di situ ada ukurannya sudah. Nah, nanti kalian susun, kalian menyusun rancangan proyek. Jadi kalian bikin, oh pertama saya harus buat apa dulu, bagaimana dulu, atur dulu view-nya atau segala macamnya, ya. Yang kedua adalah menyusun rencana kerja. Ya, ini adalah model pembagian. Oh, kamu bikin ini ya. Ini kan tadi kelompok yang kerjanya, ya. Jadi jangan ada yang kelompok atau ada teman kalian yang hanya dompleng, saya hanya itu. Jangan, ya. Ya, kerja semua. Jadi itu harus kalian susun, bekerja sama, ya. Yang ketiga adalah melaksanakan proyek. Nah, setelah ada dibagi, sudah disusun, kemudian dibagi, baru kalian mulai mengerjakan proyeknya. Ya, mengerjakan proyeknya. Nah, yang terakhir adalah nanti pengujian atau presentasi per kelompok. Ya, karena itu jobnya berbeda, nanti berarti setiap kelompok berbeda-beda. Oke, seperti itu. Baik, silakan untuk kalian berdiskusi untuk langkah pertama penyusunan rancangan proyek. Silakan kalian buat dulu. Ya, di LKPD-nya gak apa-apa kalian bikin rancangannya. Ya, silakan berdiskusi. Ya. Nah, di sini saya menilai juga bukan hanya menilai di hasil, tapi saya menilai di proses. Ya, di proses. Silakan, yuk bikin. Ya, diskusi. Ada rancangannya. Ya. Ayo kerja sama yang lain. Ini temennya satu kemana? 3 WC? Ya. Oh iya. Nanti udah dibagi tugasnya temennya kan? Ya. Oke. Ini apa? Gawe apa?
Baik, ini saya lihat sudah selesai semua, sudah dipersiapkan tiap kelompoknya untuk presentasi ya. Oke, kita akan mulai presentasi hasil project. Namanya apa ya? Di itu nama benda yang kalian gambar? Gambar assembly-nya? Assembly tool post. Ya, assembly single tool post. Oke. Baik, untuk memulai atau untuk mempersingkat waktu, sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok 1 kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok View untuk mempresentasikan hasil project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok View untuk mempresentasikan hasil project kami. Oke, kalian tepuk tangan untuk kelompok View. Oke, baik. Dan selanjutnya akhir untuk mempresentasikan yaitu kelompok Modify. Silakan kepada perwakilan kelompok Modify untuk mempresentasikan hasilnya. Hasilnya kita tampilkan di LCD ya. Aduh. Nah ini adalah tampilan hasil kerja dari kelompok Modify.
Bilal. Silakan Mas Uji untuk mempresentasikan. Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok Modify untuk mewakili presentasi. Ya, untuk membuat gambar tersebut, pertama-tama mari kita membuka aplikasinya, yaitu aplikasi AutoCAD 2010. Ya, selanjutnya kita langsung mengubah pandangan menjadi pandangan depan atau front, lalu membuat gambar 2D dari filler ini. Kita membuat gambar 2D dari filler ini, lalu kita rubah ke pandangan SE isometrik, lalu kita di revolve. Selanjutnya kita membuat lubang ini dengan ukuran yang sudah ditentukan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Silakan ada yang menanggapi? Oke. Membuat lubang itu memakai apa? Ya, untuk membuat lubang tersebut kita menggunakan perintah subtract. Sampai sini paham? Paham. Terima kasih. Ya, setelah itu kita gabungkan bagian-bagian yang ada pada gambar ini, kita gabungkan menjadi satu. Ya, untuk sampai sini ada pertanyaan? Mau nanya, itu cara menggabungkannya pakai apa? Ya, untuk menggabungkan gambar-gambar ini menjadi satu, kita harus menggunakan perintah union. Ya, sampai sini paham? Paham. Terima kasih. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tos. Nah, oke ya. Luar biasa. Ya, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dan hasilnya juga sudah bagus. Kalian sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kalian. Berarti kalian sudah bisa menggunakan aplikasi perintah yang ada di gambar 3 dimensi dengan baik. Ya, jadi kalian sudah paham tentang cara penggunaan toolbar di gambar 3 dimensi. Oke, Bapak sangat senang ya, hasilnya luar biasa, memuaskan ya. Nah, nanti untuk dari penilaian sudah saya jelaskan di awal bahwa penilaian bukan hanya dari hasil, tapi nanti dari keaktifan kalian, dari koordinasi kalian, yang mulai dari pertama penyusunan rancangan proyek, kemudian apalagi tadi melakukan pekerjaan proyek dan presentasi, itu nilainya. Jadi ada nilai prosesnya. Berikut adalah hasil pekerjaan proyek dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok modeling mendapatkan skor 8, kelompok solid editing mendapatkan skor 8,5, dan kelompok modify mendapatkan skor 9, dan yang terakhir kelompok terakhir adalah kelompok view mendapatkan skor 8. Oke, tepuk tangan. Sampai di sini ada yang masih bingung? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan review atau membuat rangkuman sedikit, dan sebelum kita pulang saya akan rangkum sedikit materi yang sudah kita pelajari. Ya, yang pertama tadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat gambar 3 dimensi. Ya, di situ kita sudah belajar macam-macam toolbar yang ada di gambar 3 dimensi. Ya, ada toolbar modeling, ada toolbar modify, ada toolbar view, kemudian ada lagi solid editing. Ya. Dan untuk penggunaannya sendiri kalian juga tadi sudah bisa ya. Di situ kalian sudah bisa membuat box, membuat kun, ya, kemudian membuat objek dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Pakai apa tadi? Perintah untuk membuat objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi? Extrude. Oke, extrude. Kemudian tadi juga ada yang bertanya bagaimana sih cara menggabungkan. Itu kan kalian juga bikin 3 dimensi dari beberapa komponen. Kamu gabungkan. Pakai apa perintahnya? Union. Oke. Berarti itu silakan kalian pahami ya. Karena nanti di ke depan di gambar 3 dimensi juga akan banyak variasinya, lebih rumit lagi. Jadi kalian harus tetap belajar. Ya, harus tetap belajar. Nah, next untuk pertemuan minggu depan kita sudah masuk ke gambar 3 dimensi kompleks. Yaitu adalah gambar yang sudah kompleks, sudah banyak sekali variasinya. Ya, termasuk gambar assembling. Kalau tadi namanya memang assembling, tapi saya masih pecah. Bapak masih pecah ke beberapa bagian
ya. Ada yang hanya membuat satu bagian, tapi nanti di pertemuan ke depan kita sudah membuat gambar 3 dimensi kompleks gabungan assembly dari yang tadi kalian sudah gambar digabung menjadi satu. Itu untuk pertemuan minggu depan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, karena ini sudah selesai waktunya, sudah mau habis waktunya. Masih semangat kan? Masih. Harus semangat, tetap ya harus semangat. Jadi setiap pelajaran saya itu baik di awal maupun di akhir harus semangat. Jangan karena di akhir udah lemas pengen pulang, jangan ya. Ya. Harus semangat. Oke, semangat lagi. Lagi. Semangat. Luar biasa. Oke, selesai. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya untuk apa yang sudah kita lakukan tadi. Karena di awal kita dibuka dengan doa, maka di akhir juga ditutup dengan doa, agar nanti apa yang telah kita pelajari menjadi keberkahan buat kita semua. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.